Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib ikhwanil kiram, akhwatil karimat. Nuwasil darsana, ya dars lughatul arabiyyah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu marfu'atul asma, ya isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Tayyib. Dapat kita lihat ya, marfu'atul asma di sini ya adalah isim ya yang selalu i'rabnya itu marfu'. Ya. Karena kalau misalnya sebelumnya kita telah pelajari bahwa isim dapat berposisi sebagai marfu', mansub atau majrur ya. Namun pada perkara kali ini ya, yaitu kita akan membahas tentang isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Tayyib. Dapat kita lihat isim-isim yang i'rabnya selalu marfu'. Yang pertama kita mulai dari al-mubtada ya. Mubtada, kemudian ada khabar, kemudian ism kana wa akhwatuha, kemudian ada khabaru kana wa akhwatuha, khabaru inna wa akhwatuha, kemudian ada al-fa'il, naibul fa'il, at-tabi'u lil marfu'. Tayyib. Ada wahid, isnin, thalatha, arba, khamsa, sita, sab'a. Tayyib. Ada 7 tanda pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita lihat ada mubtada wal khabar ya. Jadi mubtada dan khabar ini saling berkaitan ya. Dan isim mubtada artinya adalah yang dimulai dengannya. Adapun dia selalu menjadi marfu karena menjadi permulaan dalam suatu jumlah. Nah, adapun khabar yaitu isim yang juga marfu dan disandarkan kepada mubtada. Contoh dalam bahasa Indonesianya saya berdiri. Dalam kalimat ini saya adalah mubtada, berdiri adalah khabar. Nah, dengan kata lain mubtada adalah yang dikabarkan tentangnya dan khabar adalah keterangan atau kabar tentang mubtada tersebut. Contohnya Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada, al-khabaru qa'im. Ya, kemudian at-talibani qa'imani. Ya, 2 pelajar berdiri. Kemudian ada contoh juga al-muslimuna qa'imuna. Dan yang terakhir al-muslimatu qa'imatun. Nah, khabar ya. Khabar harus mengikuti mubtada dalam 3 hal. Pertama dari segi marfu. Jika mubtadanya marfu maka khabarnya juga marfu. Kemudian dari segi bilangan ya. Jika mubtadanya mufrad maka khabarnya juga mufrad. Jika bilangnya musanna muannas ya musanna atau jamak maka khabarnya pun sama jamak. Kemudian yang ketiga dari segi muzakkar muannasnya. Jika mubtadanya muzakkar maka khabarnya juga muzakkar. Dan jika mubtadanya muannas maka khabarnya pun sama tetap muannas. Nah, kita lihat ya, ada isim kana wa akhwatuha. Kalau tadi kita telah mempelajari mubtada khabar ya. Mubtada khabar dia selalu mengikuti. Kalau pertamanya marfu, khabarnya marfu. Nah, kita masuk ke pembahasan isim kana wa akhwatuha. Isim kana merupakan isim yang datang setelah kana, sehingga menjadikan isim tersebut selalu marfu. Adapun arti dari kana sendiri adalah dahulu, tadi atau pernah. Taib. Kita masuk ke contohnya ya.
tadi Muhammadun berdiri atau kana Muhammadun qa'iman. Mubtada khabar Muhammadun qa'imun, ya. Muhammadun qa'imun. Karena Muhammad sini sebagai mubtada, maka khabarnya pun harus marfu. Muhammadun marfu, qa'imun marfu. Nah, akan tetapi ketika ya dimasuki huruf atau isim kana, maka dia berubah. Kana Muhammadun qa'iman. Isim kana Muhammadun. I'rabnya marfu, ya. Khabar kana qa'iman. I'rabnya apa? Bukan marfu lagi tapi mansub, ya. Kemudian contoh yang kedua, tadi dua pelajar itu berdiri. At-talibani qa'imani. Itu untuk mubtada khabarnya. Sekarang kalau kita masukkan kana talibani qa'imaini. Jadi bukan qa'imani lagi tapi qa'imaini karena mansub. Makanya di catatannya, ya, asalnya contoh jumlah kalimat di atas adalah susunan mubtada khabar, ya. Akan tetapi karena dimasuki oleh kana, maka dia disebut isim kana dan khabaru kana. Nah, adapun isim kana menjadikan isim yang datang setelahnya marfu dan menjadikan khabarnya mansub, sehingga yang selalu marfu itu adalah isim kana, ya. Adapun yang sejenisnya dengan kana akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ayo. Karena kana sendiri memiliki akhwat, ya, memiliki saudara-saudaranya, ya. Dan itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita masuk pada inna dan saudara-saudaranya, ya. Di sini kita lihat bahwa khabar inna asalnya merupakan khabar mubtada, akan tetapi karena mubtada tersebut didahului kata inna, maka jadilah mubtada tersebut menjadi isim inna dan khabar menjadi khabar inna. Nah, mubtadanya, ya, kita lihat mubtadanya Muhammadun qa'imun, ya. Muhammadun qa'imun, mubtada khabar. Nah, ketika dimasuki inna, maka dia akan berubah inna Muhammadan qa'iman. Perubahannya beda dengan kana. Kalau kana mubtadanya, ya, isim kana menjadi marfu, ya. Sedangkan khabaru kana mansub. Nah, kalau di sini terbalik, isim inna mansub sedangkan khabaru inna marfu. Nah, di sini ada salah pengetikan, ya. Salah pengetikan, seharusnya inna Muhammadan qa'imun. Baik, contoh selanjutnya talibani qa'imani. Inna talibaini qa'imani. Ya, jadi kalau inna, misalnya ini kata inna, ya, maka setelahnya itu, ya, setelahnya dia mansubkan, ya, mansub, sedangkan ini marfu, ya, MR gitulah, ya. Kalau kana terbalik, kana marfunya setelah kana, mansubnya setelahnya lagi, ya. Jadi bahasanya isim kana itu marfu, sedangkan khabaru kana mansub. Kalau inna, isim innanya mansub, khabaru inna marfu. Tayyib. Kemudian ada fa'il. Nah, fa'il selalu marfu juga. Yang kita lihat bahwa fa'il artinya adalah pelaku, ya. Fa'il adalah pelaku. Contohnya, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammadun sebagai pelaku, ya.
maka pelaku ini dia sebagai pelaku adalah fa'il, maka dia marfu. Nah, jadi isim marfu ini yang umumnya dimaksudkan di sini fa'il, ya isim marfu yang datangnya setelah fi'il ma'lum. Daraba fi'il ma'lum, Muhammadun fa'il, Zaidan maf'ulun bihi. Kemudian daraba Muhammadun talibaini, ya. Nazara Muhammadun ila talibaini. Jadi seperti itu. Nah, fi'il ini ditinjau dari diketahui atau tidaknya pelaku fa'ilnya, maka terbagi menjadi dua, yaitu fi'il ma'lum sama fi'il majhul. Kalau fi'il majhul, fa'ilnya tidak kelihatan. Nah, di sini ada penjelasan tentang fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Nah, kalau fi'il ma'lum seperti kata daraba, yadribu, yadruban, darabu itu ya. Nah, sampai sih darabtu, darabna. Nah, itu kalau yang fi'il ma'lum. Karena apa? Karena fa'ilnya nanti datang setelahnya. Tapi kalau fi'il majhul, fa'ilnya itu dihilangkan. Ya. Contohnya duriba Muhammadun dipukul oleh siapa, kita kan nggak tahu gitu. Jadi duriba. Kemudian itu tadi untuk fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yadribu itu untuk fi'il ma'lum, yudrabu fi'il majhul. Nah, sekarang kita masuk ke naibul fa'il. Naibul fa'il ya adalah isim marfu yang datangnya setelah fi'il majhul. Ya, tadi kita udah ambil fi'il majhul tadi ya. Dan menunjukkan akan objeknya. Akan tetapi objek tersebut menempati posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan, sehingga dia menjadi marfu. Kalau yang tadi kita sebutkan daraba Muhammadun Zaidan, sekarang kalau kita ingin menghilangkan kata Muhammadun, ya mungkin kita hilangkan karena kita takut dipukul sama Muhammad gitu ya, jadi kita hilangkan, kita katakan bahwa duriba Zaidun dipukul, ya kita nggak mau bilang siapa yang memukul, maka kita pakai fi'il majhul, duriba Zaidun telah dipukul, duriba talibani, futihal babu. Nah, itu untuk fi'il untuk naibul fa'il. Maka yang tadinya kalau kita pakai fi'il ma'lum posisinya dia sebagai maf'ulun bihi, maka di sini dia sebagai naibul fa'il. Baik. Kemudian at-tabi'u lil marfu'. Nah, tabi' lil marfu'. At-tabi' lil marfu' adalah isim yang datang setelah isim marfu', ya, yang juga ikut marfu karena mengikuti isim sebelumnya. Jadi ada 4 isim, jenis isim yang bisa ikut isim marfu, yaitu na'at ya, sifat, kemudian taukid, kemudian atuf, kemudian badal. Nah, contoh dari na'at. Ja'a talibu al-alim. Al-alim ini sifat ya. Telah datang pelajar yang berilmu. Kemudian taukid ya. Telah datang pelajar ya. Ja'a at-talibu nafsuhu. Ya. Di sini ada penekanan bahwa yang datang itu dirinya sendiri. Kemudian ada atuf. Ja'a at-talibu wa Zaidun. Marfu' juga ya. Kemudian ada badal. Qala al-imamu Malik. Qala al-imamu Malikun. Ya, al-imam di sini ism marfu', kemudian Malikun badalnya.
Adapun ataf yang tadi kita ambil adalah sesuatu yang diikutkan kepada isim sebelumnya menggunakan huruf ataf. Di antara huruf ataf adalah waw. Adapun yang lain maka kita akan ambil pada pertemuan selanjutnya. Nah, perlu diingat di sini bahwa 7 sebab yang menjadikan i'rabnya selalu marfu ini hanya pembahasan secara global, ya. Adapun perinciannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk saat ini kita cukup hafalkan saja terlebih dahulu bentuk-bentuknya dan hal-hal yang perlu kita hafalkan seperti bentuk fi'il majhul, ya. Kemudian sebagaimana dalam pembahasan ini ada isim yang i'rabnya selalu marfu, kemudian ada di sana juga isim yang selalu mansub dan selalu majrur. Dan pembahasannya akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.